Bertemu lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Baru saja ada WA masuk dari salah satu yang menyaksikan video saya tentang pembahasan CLCP SS006A. Yang bersangkutan menanyakan untuk soal tentang advance filter atau memfilter hasilnya di-outputkan di bawahnya. Nah, memang di dalam video seri yang kedua pada video sebelum ini, itu terlewatkan, belum terjawab. Maka pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama menyimak video ini untuk membahas itu. Kemudian juga menanyakan bagaimana membuat grafik batang. Ya, oleh karena itu mari kita simak bersama-sama. Saya akan open file dari laporan yang tipe SS006 kemarin atau pada video sebelumnya. Ya, saya akan tayangkan. Nah, kita perhatikan di dalam video ini, kita melihat bahwa untuk sheet-sheet yang di bawah ini memang belum ada untuk advance filter ya. Di sini memang sudah ada filter, cuma advance filternya belum. Nah, kita mulai saja. Saya akan mulai dengan membuat satu sheet baru. Saya sisipkan di sini. Saya kasih nama advance filter. Dan saya rename advance filter. Kemudian saya kasih warna background-nya hijau yang ini ya, macam itu. Untuk tampilannya, datanya akan saya kopikan dari filter yang kemarin. Ini saya copy. Tapi sebelum itu, ini filternya akan saya nonaktifkan terlebih dulu ya. Atau biar saja ya, kita ambil dari laporan saja, sama saja ya. Klik di sini, kemudian kita copy, masuk ke advance filter, kita paste di sini. Oke. Kalau di dalam filter itu, penyajian datanya disajikan di dalam laporan itu sendiri. Tetapi untuk advance filter itu penyajiannya ditampilkan di bawahnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini untuk membuat short kemarin supaya tidak terlewat, walaupun di dalam video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk membuat short maupun filter di bawah baris setelah laporan ini tidak boleh ada data apapun yang tidak terkait dengan laporan di atasnya. Demikian juga yang judul ini tidak boleh kita match cell, misalnya dari dua sel atas bawah, misalnya ada 5 dan 6 digabung, tidak seperti itu ya, tetapi dengan wrap text, itu syarat di filter maupun sort. Sedangkan untuk advanced filter, persyaratannya itu kita harus memberikan kriteria. Contoh ya, tipe rumah dan ruby ya, atau tipe rumah mutiara, seterusnya nanti sebagai kriteria. Ini sementara saya akan mengambil kriterianya untuk tipe rumah ruby. Ini saya copy, kemudian saya mengambil baris kosong di bawah di sini. Di sini ada sudah tertera
Ini saya blok warna biru atau warna kuning ini ya. Warna kuning yang ini. Ini tipe rumah Ruby. Ini sebagai kriteria. Kemudian outputnya nanti saya letakkan di sini. Perhatikan ya, supaya nanti Anda tidak terjebak. Ini tipe rumah terletak pada baris ke-26, sedangkan Ruby terletak pada baris 27. Maka outputnya nanti akan ditayangkan atau dimunculkan mulai baris ke-28 ke bawah dan seterusnya. Jadi caranya membuat, kita kasih tanda dulu ya. Misalnya di kolom paling pojok di sini, saya kasih warna kuning. Sementara untuk kriteria bebas ya, dimanapun, yang penting nanti hasilnya tampak rapi. Begitu. Kita mulai. Langkah pertama itu Anda klik salah satu sel yang mencerminkan laporannya ini, di area ini. Di sini boleh, di sini boleh, dimanapun boleh, yang penting di area laporan. Namun tidak boleh di ini misalnya, atau di sini nggak boleh, tidak diperkenankan. Atau nanti akan terjadi salah kalau kita belum mengklik salah satu di area laporan. Kita klik, kemudian setelah itu langkah kedua, Anda klik data. Nah, di sini sebenarnya ada double menu ya. Kalau di home itu sudah ada menu sort and filter. Di data ini ketemu lagi sort and filter. Cuma nanti ada bedanya sort yang ini seperti yang di anak dari Ribbon Home dibanding sort yang ini itu apa. Kalau yang ini dengan yang di Ribbon Home sama persis. Demikian juga filter yang ini sama persis dengan yang ada di Ribbon Home. Itu fungsinya sama ya. Yang ini untuk sort dan untuk filter sama. Namun di dalam Ribbon Data ini kita menemukan dua menu. Yang pertama sort ini. Walaupun di dalam soal CLCP terutama di tipe SS006A ini tidak ditanyakan ya. Tapi dalam video saya yang lainnya akan saya kupas tuntas ya tentang sort dan filter secara khusus gitu ya. Ciri khasnya Anda kalau mau menyimak video-video saya itu selalu ada hashtagnya. Hashtag saya adalah Master Santo menjawab. Itu terkumpul video-video saya. Nah, kita mulai ya. Kita untuk advanced filter, kita klik advance di sini. Kemudian perhatikan ada dialog box baru, ya, judulnya advanced filter. Action-nya apa? Action default-nya itu filter the list in place, artinya hasilnya itu menyatu dengan laporannya. Ini tidak direkomendasikan. Kalau memang seperti ini nanti tidak ada bedanya dengan filter yang biasa ya. Lalu yang perlu Anda hati-hati adalah selalu memilih copy to another location. Kita klik di sini. Sementara list range ini otomatis ya, pada waktu kita klik di area laporan, otomatis dia akan mengetikkan range-nya. Dalam konteks ini adalah mulai dari A5 sampai ke 17 dan otomatis terkunci. Macam itu. Kita hanya menentukan dan wajib menentukan kriteria range yang saat ini masih belum ada isinya dan nanti copy to. Untuk menentukan kriteria range ini kita klik kemudian kita arahkan ke kriteria yang sudah kita tandai tadi. Ya, dalam ini saya kasih tanda warna kuning ini. Untuk memudahkan ya, jadi background kuning ini untuk memudahkan agar pada waktu kita mengisi kriteria range itu kelihatan di sini. Copy to, ini juga sudah ditandai kuning di sini. Kita klik saja, kemudian masing-masing range sudah masuk, kita tinggal menekan tombol OK. Nah, hasilnya sudah muncul di bawah, ini Ruby semua. Begitu, Anda juga bisa menentukan kriteria yang lain. Misalnya apakah itu luas tanah, luas bangunan, dan seterusnya. Hanya bedanya kalau nanti untuk yang kriterianya itu wujud angka, variasinya tentu sama seperti yang pada pembahasan video saya sebelumnya, yaitu untuk tipe
angka, ya, suatu kriteria yang tipenya angka, itu kita bisa memunculkan simbol-simbol lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Habis ini saya akan kasih contohnya. Nah, kalau misalnya tipenya itu ganda, bagaimana? Kita copy ya, misalnya ini kita copy di bawahnya. Ya, misalnya saya copy di sini. Nah, ini saya ganti warna hijau ya, untuk nanti biar gampang, biar mudah untuk melacaknya waktu mengisi kriteria range-nya. Ini satu ruby, yang satunya misalnya tipe mutiara. Ya, saya copy mutiara, atau kita ketik juga boleh mutiara di sini. Ya, lalu 2 ya. Jadi tipe rumah yang akan dimunculkan ruby dan mutiara. Bebas ya, kalau mau kristal juga boleh, sesuai dengan kebutuhan. Ini pengantar terlebih dulu untuk bisa menjawab SS tipe 006A ya. Kita kasih pengantar terlebih dulu. Nah, caranya sama seperti tadi. Kriterianya menempati 3 baris, yaitu baris 35, 36, dan 37. Otomatis outputnya nanti di baris ke 38 dan seterusnya. Ini kalau saya kasih warna hijau juga ini. Oke. Nah, lalu sekali lagi Anda jangan lupa untuk klik sembarang terlebih dulu, walaupun biasanya kriteria yang range ini akan otomatis ya, karena sudah pernah dilakukan. Tapi enggak ada salahnya kalau kita mulai dengan klik di sini untuk menghindari misoperate misalnya ya. Jadi langkahnya klik saja area laporan, kemudian kita klik data, advance. Nah, di sini perhatikan sudah ada ya list range-nya. Ini dampak dari yang pertama tadi. Sehingga kalau misalnya tidak terjadi misoperate, ini otomatis karena sudah dilakukan sekali otomatis. Maka kita tinggal menentukan kriteria range dan copy to-nya. Tetapi jangan lupa copy to another location ini harus dicentang atau diklik di sini ya. Ini kriteria range yang tadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian juga copy to-nya ini juga kita hapus terlebih dahulu. Baru kita isi. Kriteria range yang sekarang adalah yang hijau tadi, di mana kriteria tipe rumahnya ada ruby dan mutiara. Lalu copy to-nya yang di sini kita klik OK. Maka perhatikan hasilnya di sini ruby dan mutiara semacam itu. Nah, bagaimana kalau kriterianya itu berwujud angka? Saya kasih contoh misalnya luas tanah. Saya copy luas tanah yang misalnya ya 116 misalnya. Saya klik, saya copy, saya letakkan ke sini. Nah, maka ini saya kasih warna yang lain lagi untuk membedakan saja. Baris 48 dan baris 49 dipakai untuk kriteria, maka outputnya kita letakkan ke baris 50 di sini ya. Oke. Caranya sama persis ya. Ini tidak ada bedanya kalau kriterianya langsung angka begini, tidak ada bedanya dengan tipe data teks. Kita coba klik data, advance, copy to another location, kemudian list range-nya sudah betul, kriteria range-nya kita hapus terlebih dahulu, copy to-nya juga kita hapus, kemudian baru kita isi kriteria range-nya ini, kemudian copy to-nya juga yang ini. Gitu kita tekan OK, maka yang muncul sesuai dengan kriterianya yaitu luas tanahnya 116, semacam itu. Nanti harga tanah, harga bangunan, harga rumah juga begitu. Tetapi saya akan memberi contoh begini. Misalnya luas tanah ya. Luas tanah ini saya copy. Atau yang lebih mewakili saya kira contoh untuk yang harga rumah saja ya. Harga rumah ini saya copy. Kemudian
Kita lihat kriterianya, kita letakkan ke situ. Harga rumah, kita ingin memunculkan yang harga rumahnya itu antara, misalnya ya, bentar, untuk membantu menentukan kriteria di dalam konteks contoh ini ya, saya akan shot terlebih dahulu ya. Ini akan saya, tidak harus di shot ya, maksudnya untuk melihat, nanti saya kembalikan ini. Saya shot terlebih dulu, tapi sekali lagi jangan salah mengerti, ini dalam rangka menjelaskan, supaya tampak angka-angka yang akan kita pakai sebagai contoh. Ini angka kepala 3, artinya 300 ribuan, 300 jutaan, 400 jutaan, 600 jutaan. Nah, apabila kita ingin memunculkan yang harga rumahnya itu di atas 450 juta, otomatis ini kena semua. Atau kalau yang di atas 475 juta, ini nanti tidak ikut. Yang saya blok ini tidak ikut kalau harga rumahnya yang lebih besar dari 475 maksud saya. Ini tidak termasuk nanti. Ya, gitu. Sehingga nanti yang dimunculkan outputnya hanya ini. Yang saya kasih blok warna biru ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi maksud saya short tadi untuk membantu menjelaskan supaya nanti pada waktu outputnya sudah muncul, kita sudah bisa membuktikan. Nah, maka karena ini tadi hanya contoh, ini saya kembalikan terlebih dahulu ya untuk menjadi data aslinya. Ya. Ini saya kembalikan. Yang data asli dari laporan itu kan urut berdasarkan nomor. Maka ini saya kembalikan, karena tadi konteksnya dalam rangka menjelaskan. Nah, bagaimana untuk menentukan kriteria harga rumah yang di atas 475 juta, kita harus awali dengan tanda simbol lebih besar, semacam ini. Temannya dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, atau tanda tidak sama dengan. Ini agak beda dengan di matematika, simbol-simbol ini. Kalau di matematika ini yang lebih besar itu sama, lebih kecil juga sama, kemudian sama dengan itu kalau di dalam advanced filter itu sama dengan tidak usah diketik. Ya. Seperti ini tadi, ini kan 116 meter persegi, tak usah ditandai dengan tanda sama dengan. Gitu. Sedangkan kalau kita akan menuliskan simbol lebih besar sama dengan itu seperti ini. Ya. Kalau lebih kecil sama dengan juga seperti ini. Sedangkan ini adalah simbol tidak sama dengan. Oke, gitu ya. Nah, karena kita akan memunculkan harga rumah yang lebih besar 475, maka simbol ini yang kita pakai. Simbol ini yang kita pakai. 475 juta, ya. Artinya apa? Yang muncul nanti kalau ada, ya, misalnya ada harga rumah yang persis 475 juta, maka angka itu tidak akan dimunculkan. Ya. Oke, ini saya kasih warna yang lain lagi supaya nanti ngebloknya lebih cepat. Outputnya nanti di sini. Nah, lalu caranya sama seperti tadi, kita klik salah satu, kemudian data, advance, kemudian copy to another location, jangan lupa diklik, kemudian kriteria range kita kosongkan terlebih dulu, copy itu juga kita kosongkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ke kriteria range-nya, kita isi ini. Itu. Kemudian copy to-nya klik di sini, kita klik OK. Maka yang muncul adalah seperti yang sudah kita hitung secara manual, yaitu harga rumah yang di atas 475 juta. Jadi kita hitung tadi ada 7, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian seterusnya.
Oke. Ini yang kita lakukan ini kita sebut dengan istilah kriteria tunggal. Ada kriteria jamak. Kriteria jamak itu seperti ini misalnya kita ingin yang misalnya katakanlah tadi ya mana tadi bentar. Ya, ini nih. Tipe Ruby ya. Tipe Ruby yang luas bangunannya itu di atas 100 misalnya. Ya. Kita bisa tipe rumah ya luas bangunan maksud saya. Tipe rumah Ruby yang luas bangunannya di atas 100 meter. Maka ini kita blok. Kita copy terlebih dulu ya, Ctrl C juga boleh. Kita copy ke sini. Itu tipe rumah yang luas tanahnya atau luas bangunannya ya, yang luas bangunannya lebih dari 100 meter persegi. Kita copy luas bangunan ya di sini. Nah, kita ketik 100. Gitu aja. Padahal kalau kita lihat di dalam hasil output untuk tipe rumah Ruby tadi, yang ini kan tidak ada 100. Angka 100 tidak ada di kolom ini. Tetapi kalau konteksnya 100, lebih besar 100, otomatis nanti munculnya yang ini, yang saya kasih tanda ini. Yaitu angka 135 dan 180. Macam itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya di dalam kriterianya? Di sini kita harus kasih tanda lebih besar, macam itu. Nah, macam ini. Kemudian outputnya seperti biasa, seperti contoh-contoh yang sebelumnya, kita klik di sini, ya, kita kasih warna apa kuning ya, sini. Nah, gitu. Udah, ini namanya kriteria jamak. Kriteria jamak itu kriteria yang dibuat kanan dan kirinya, dua sel yang sebelah menyebelah semacam ini. Ini kebetulan berada di kolom E dan F gitu. Sedangkan tunggal hanya di kolom E semua nih. Pokoknya di dalam satu kolom itu tunggal. Tunggal bisa tunggal single, bisa tunggal double atau triple kalau ada macam ini. Oke, kita coba ya. Kita coba. Itu yang langkah pertama selalu kita klik salah satu dari area laporan tadi di sel salah satu, kemudian klik data, advance, kemudian jangan lupa copy town location, kemudian kriteria area kita hapus terlebih dahulu, copy itunya juga kita hapus, kemudian kriteria range-nya yang ini kita blok saja, lalu copy itunya klik sini, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini tipe rumah Ruby dan luas bangunannya di atas 100 meter. Ini munculnya seperti ini. Benar ya? Oke. Lalu supaya tuntas, walaupun tidak ditanyakan di dalam tipe SS00A itu, kriteria jamak itu juga ada dua. Ya. Misalnya yang ini saya kasih contoh ya. Ini saya copy lagi. Misalnya kita paste. Nah, ini kriteria jamak yang kedua, yaitu kriteria jamak atau. Nah, semacam ini. Ini saya turunkan ya. Nah, ini membacanya, kita ingin memunculkan ya yang tipe rumahnya Ruby atau luas bangunannya di atas 100. Sedangkan yang baru saja kita lakukan tadi, ini membacanya, kita ingin memunculkan, ingin memfilter yang tipe rumahnya Ruby dan
luas bangunannya lebih atas 100, semacam itu. Caranya membaca seperti itu. Maka perhatikan kalau ini sejajar, maka kriteria yang ini sejajar, yang ini atas bawah tapi silang, lawan diagonalnya semacam ini. Supaya lebih jelas kita praktekkan saja. Ya. Kita klik salah satu dari sel yang tadi, kemudian data advance. Jangan lupa sekali lagi copy to another location, kriterianya range kita hapus, copy to-nya juga kita hapus, kemudian baru kita arahkan di sini untuk kriteria range-nya kita blok. Kemudian copy to-nya juga kita klik, lalu oke. Perhatikan hasilnya. Nah, di sini tampak ya. Oh, semua ya. Semua masuk. Kenapa? Karena ternyata memang luas bangunannya hanya 3 macam, itu 135, 80, 180 dan 90, sehingga muncul semua. Nah, maka kita ulang saja ya. Ini sudah ya contoh pertama. Misalnya saya akan menggunakan tipe rumah ya, sama supaya nanti Anda tidak bingung loh. Kok hasilnya sama persis dengan laporannya. Nah, saya buat yang baru di sini. Tipe rumahnya ini saya kasih warna hijau yang ini. Supaya bisa lebih paham, saya kasih yang biaya sertifikat misalnya ya. Yang angkanya beda-beda. Kita copy harga sertifikat yang misalnya di atas 8 juta gitu ya. Yang biaya sertifikatnya di atas 8 juta. Maka kita buat kriterianya di sini ya. Di sini. Ya, biaya sertifikat 8 juta. Jadi lebih besar 8 juta. Macam itu. Ini. Semacam ini. Ya. Ini ya. Oke. Oke, ini untuk rapi aja sih, tidak harus rapi. Tapi kalau rapi rasanya mantap. Lalu untuk outputnya sama dengan cara-cara contoh-contoh di atas, diklik di sini. Ya, oke. Nah, sekarang kita lakukan prosesnya seperti yang pertama, kedua, dan seterusnya tadi. Kita klik salah satu sel yang ada di dalam laporan ini, kita klik data, advance, jangan lupa copy to another location, kriteria kita hapus terlebih dahulu, copy itu juga kita hapus terlebih dahulu. Kemudian baru kita isi kriteria range-nya berdasarkan ini. Ini artinya yang tipe rumahnya Ruby atau biaya sertifikatnya di atas 8 juta. Copy to-nya di sini. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul. Ya. Ini sudah muncul. Nah, ini ada angka 6 nggak muncul ya, baris ke-6. Ini kan kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak muncul, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya nomor 6 yang tidak muncul. Kita lihat kenapa. Kita lihat ya. Di sini kelihatan bahwa biaya sertifikatnya 4 juta. Karena ini atau. Ini nggak muncul kenapa? Karena dia bukan ruby, dia kristal. Ini hati-hati ya, kalau Anda menyimak ini dengan baik, pasti akan paham. Jadi ini tidak muncul karena apa? Karena dia tidak ruby dan sekaligus tidak lebih dari 8 juta. Sementara yang ini muncul karena ruby. Ya.
kita bahas di outputnya saja supaya Anda lebih paham. Begini, hati-hati memang, ini saya kecilkan supaya bisa tampak jelas ya. Nah, di sini saya kira cukup bisa tertayang semua ini. Nah, sebentar, ini kalau ada crash berarti kurang lebar ya. Semacam itu. Kita lihat, kita analisis, kita analisa ya. Satu-satu ini muncul kenapa? Karena ini ruby. Walaupun biaya sertifikatnya tidak 8 juta ke atas, ini hanya 7,963.200. Karena rupinya masuk, ini atau itu. Ini masuk kenapa? Karena ini 15 juta, walaupun ini mutiara. Ini masuknya karena yang dia di atas 8 juta. Ini masuk, kenapa? Karena ini ruby. Ini masuk, kenapa? Karena ini di atas 8 juta. Ya kan? Atau kalau ini masuk karena ini ruby, walaupun ini tidak di atas 8 juta. Ini masuk karena di atas 8 juta, walaupun mutiara. Ini masuk karena ruby, dan kebetulan juga di atas 8 juta. Ini dari dua-duanya terpenuhi, yang nomor 8 ini. Yang baris ke-9, nomor 9 ini kristal masuk, kenapa? Karena ini di atas 8 juta. Ini mutiara, kenapa masuk? Karena ini di atas 8 juta. Dan ini kok 4 juta kok masuk, kenapa? Karena ini ruby. Dan ini kristal kok masuk, kenapa? Karena ini di atas 8 juta. Semacam itu. Namun kalau Anda semakin yakin dan mantap, ini boleh saya copy ya. Ini saya copy. Kemudian saya letakkan di sini. Nah, ini saya ubah ini. Saya ubah bukan 8 juta, tapi misalnya 10 juta. Nah, 10 juta saya kira lebih meyakinkan hasilnya. 10 juta. Ini bloknya saya kasih, backgroundnya saya kasih warna yang berbeda lagi. Misalnya warna yang ini. Outputnya juga nanti di sini ya. Ya, berarti di baris 108. Ini, kita coba. Jadi sekali lagi ini kita akan memfilter yang tipe rumahnya ruby atau biaya sertifikatnya di atas 10 juta. Kita klik data utamanya di sini, sembarang aja, kemudian klik data, advance, jangan lupa copy to another location, kriteria range-nya kita hapus, copy to-nya juga kita hapus terlebih dahulu. Nah, lalu kriteria range-nya kita blok ya, yang baru ini. Kemudian copy to-nya klik di sini, kita klik OK. Nah, sekarang kita analisa hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini lebih sedikit hasilnya daripada yang sebelumnya. Jadi kita lihat satu-satu ya. Nomor 1 ini muncul karena dia ruby. Walaupun biaya sertifikatnya tidak sampai 10 juta. Ini karena ruby. Ini mutiara kok muncul, karena apa? Karena ini 15 juta. Ini ruby. Ini ruby. Ini ruby, dan kebetulan 13 juta kan di atas 10 juta. Ini dua-duanya terpenuhi. Sedangkan yang ini kristal kok masuk, kenapa? Karena ini di atas 10 juta. Dan ini ruby ya, walaupun biaya sertifikatnya di bawah 10 juta. Demikian saya kira, saya yakin Anda semua jelas dan paham. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa diulang lagi video ini. Masih kurang jelas bisa menghubungi saya di nomor WA yang tertera di description video ini. Itu ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita baru menjawab pertanyaan dari CLCP. Di halaman kedua dari belakang, atau tepatnya itu halaman 7. Itu kriterianya sudah dibuatkan, jadi kita lebih mudah. Ini tipe rumah dan luas tanah. Ya, ini tipe rumah dan luas tanah. Yakin saya klik, kontrol klik. Kemudian kita copy.
Kita paste di sini. Nah, ini. Jadi dia minta tipe rumah dan luas tanah. Tipe rumahnya di dalam soal itu mintanya kristal dan mutiara. Kristal dan mutiara. Jadi hanya ingin memunculkan khusus untuk kristal dan mutiara. Oke. Oke, ini bolak-balik sama aja sih sebetulnya. Cuman biar rapi aja supaya sesuai, karena penilai atau penguji CLCP itu kadang-kadang dalam tanda petik juga agak apa ya, terlalu saklek ya menurut saya. Walaupun hasilnya sama, kalau tidak sesuai permintaan itu dianggap salah, kan kasihan peserta gitu loh. Padahal pada waktu kerja itu kenyataannya nggak sesaklek itu. Nggak apa-apa, kita maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, ini kriteria yang diminta di dalam soal tipe SS006A. Kita blok warna ini. Kemudian ini terletak pada baris 119, maka outputnya nanti di sini. Nah, maka kita ulangi langkah-langkahnya seperti tadi. Kita klik salah satu range atau cell ya yang ada di sumber data atau output dari laporan tadi. Seperti sebelum-sebelumnya, kita klik data, advance, kemudian jangan lupa copy to another location, kriteria range kita hapus terlebih dahulu, copy to-nya juga kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita klik lagi di range, kriteria range-nya, kita baru ini kita blok. Ini permintaan dari soal tipe SS tipe 006A. Copy-nya to sini, oke. Maka perhatikan hasilnya sama persis yang ada diminta oleh soal SS tipe 006A. Demikian tentang pertanyaan dari saudara Koirul ya, yang tadi pagi mengirim WA saya. Semoga menjawab. Saya yakin pasti menjawab karena ini sudah saya jelaskan secara detail. Kemudian satu penanya yang lain itu tentang grafik batang. Maka ini saya sisipkan satu sheet ya. Ini grafik batang. Saya kasih nama batang itu aja ya, atau bar. Datanya saya kira kita cukup mengcopy data ini saja ya. Kita copy data ini. Sebetulnya pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi biar mantap kita buat sendiri. Isinya sama persis, tidak harus di copy sebetulnya. Ini lebih pada biar mantap gitu ya. Nah, sekarang langkahnya itu lebih simpel daripada grafik lingkaran atau pie yang kemarin. Ya, di dalam soal ini diminta untuk grafik batang khusus untuk bulan Januari sampai Mei. Jadi totalnya nggak ikut di blok. Jadi nanti kita klik di sini, save klik di sini. Jangan lupa ini jangan di blok. Ini kemarin kan dipakai oleh grafik lingkaran atau pie. Setelah itu tinggal insert, pilih salah satu tipe grafik batang di sini. Ya, kita milih yang ini aja lah, yang 3 dimensi. Hasilnya sudah selesai, mas gitu aja. Makanya kemarin tidak saya bahas pada video sebelumnya. Ya. Kemudian kalau Anda menginginkan tipe-tipe yang lain, di sini tinggal pilih. Sesuaikan saja. Ya. Kita ikuti permintaan soal. Kira-kira itu prinsipnya sudah benar. Sekedar tambahan ya, kalau ini mau mengganti judul ya tinggal diganti saja. Misalnya penjualan rumah. Atau judul yang sesuai dengan permintaan soal, silahkan. Itu aja. Ya. Kemudian tambahan lagi bahwa ini kan fokusnya X-nya itu fokus pada bulan.
Sedangkan legendnya ini tipe-tipe rumah. Tetapi kalau Anda mau men-switch, itu tinggal klik switch row or column. Klik sini, maka ini fokus pada tipe rumah, legendnya bulan. Macam itu. Oke, ini kalau mau dipindah juga sama, tinggal di Ctrl X, kemudian kita masukkan ke sheet baru, di sini kita paste, supaya kita bisa lebih leluasa di dalam mengatur lebar sempitnya itu. Demikian Anda bisa memberi variasi-variasi lain tentang grafik ini. Ya, oke, demikian jawaban yang bisa saya berikan kepada penanya yang mengirim pertanyaan lewat WA. Bagi Anda yang saat ini juga ingin mengikuti video-video saya sebelumnya, Anda bisa klik hashtag di deskripsi di atas itu yang hashtagnya Master Santo menjawab. Kalau Anda klik di situ, maka Anda akan menyaksikan video-video pembelajaran yang saya berikan, baik itu pertanyaan maupun informasi. Demikian, selamat belajar. Saya ucapkan selamat kepada calon peserta ujian CLCP. Semoga Anda dinyatakan kompeten. Ya, tetaplah sehat, semangat, dan berbahagia. Salam saya dari Master Santo, LPK Santo Komputer. Terima kasih. Sampai jumpa dalam video-video saya selanjutnya. Agar Anda selalu memperoleh video-video saya, silahkan subscribe, like, and share. Terima kasih.